waktu itu ada lebih dari satu offering ya yang masuk. Jadi kalau aku milih perusahaan A akan lebih mudah. Akhirnya yang ditunggu-tunggu kan tiba juga tuh, offering gitu kan. Nah ini ternyata momen yang mendebarkan juga buat sebagian orang gitu ya. Karena akhirnya udah mimpi jadi nyata gitu kan. Cuma kan tinggal permasalahannya nih apakah sesuai dengan ekspektasi atau tidak gitu ya. Nah pada saat kalian mendapatkan offering gitu ya, kalian bagaimana sih cara negosiasi gajinya gitu? Aku dulu ya. Boleh Adit dulu. Kalau aku tuh pertama aku udah riset dulu. Jadi kan ada report-report yang menyediakan data tentang salary report lah, data tentang gaji tiap role, tiap pekerjaan di Indonesia. Dan aku baca-baca itu dulu sebagai referensi, jadi acuan juga untuk menentukan berapa ekspektasi gajiku sebagai data analis yang notabene baru memulai sebagai data analis, masih junior lah. Ya, aku itu sih. Oke, jadi lihat dulu ya salary range yang memang berlaku secara umum seperti apa Tuh, gitu ya. lihat harga pasar dulu. Harga pasar. Oke. Arfa, Kalau aku juga sama kayak Adit, selain riset salary-nya berapa, rata-ratanya kemudian kalau aku langsung aja nego, aku maunya segini gitu. jadi Langsung ke HR-nya gitu. angka pasti gitu ya. Angka pasti kalau aku mah, nggak yang berbelit-belit harus gimana gitu. Jadi langsung kalau aku sih nego. Oke, jadi Arfa angka pasti, Pasti. Adit range gitu ya. Range. Oke. Nah, ketika akhirnya offering itu tiba juga gitu kan offering biasanya dua ya, satu kali, pertama kali lisan, habis itu tuh akhirnya terus yang tertulis gitu kan. Kalau yang tertulis kan biasanya udah yang inilah detik-detik menentukan gitu ya. Wadaw. Oke, apa sih yang menjadi pertimbangan gitu ya untuk mengambil atau tidak mengambil gitu? Apa sih poin pentingnya di sini sehingga akhirnya teman-teman bilang yes atau no gitu? Mungkin Adit dulu deh. Jadi salah satu yang bisa dipertimbangkan adalah yang di awal tadi, value dan career goals. Itu yang pertama harus dipertimbangkan. Konsultasi juga sama career coach. Karena waktu itu ada lebih dari satu offering ya yang masuk ya, nggak lebih dari satu pilihan yang ada. Aku coba bedah sama career coach itu faktor-faktor apa aja yang perlu dipikirkan lah. Salah satunya ternyata yang aku nggak pernah kepikiran, aku sempat mention tadi, adalah international exposure. Jadi kalau aku milih perusahaan A akan lebih mudah lebih mudah dipromosikan ke luar negeri lah istilahnya, lebih mudah dikenali orang-orang dari luar negeri. Kalau pilihan kedua tadi, perusahaan yang kedua tadi, aku rasa nggak bakal terekspos seperti yang pertama, dan itu jadi akhirnya jadi faktor kunci dalam aku menentukan offeringku sih. Jadi value dan konsultasikan sama career coach. Oke. Dari value apa yang dapat nih? Value apa tuh yang dapat banget di situ? Dapat banget. Yang pertama pasti thrill ya, karena ini perusahaannya perusahaannya berkembangnya cepat, rapid growth, jadi tantangannya juga, demand-nya juga bermacam-macam. Itu jadi tantangan tersendiri sih buatku. Dan jadi tiap hari tuh ada aja yang bahkan nggak pernah kepikiran gitu. Ada aja request dari user atau dari departemen lain. Oke, kalau Arfa gimana Arfa? Kalau aku sama kayak Adit juga tadi, aku value-nya di searching dulu di Google nih, value-nya apa sih gitu. Kemudian di situ kan biasanya ada ratingnya nih. Untuk posisi data analis di perusahaan itu ratingnya gimana, dan situ kan ada kayak komen-komennya gitu. Nah, jadi aku lebih ke baca-baca dulu tuh di situ kayak gimana gitu, baru menentukan mana yang akan aku ambil gitu sih. Selain gaji ya pertimbangannya. Jadi kayak reputasi dari orang-orang yang udah pernah kerja gitu ya, rekomendasi apa enggak gitu kan. Betul. Iya, jangan sampai nanti ibaratnya masuk ke tempat yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita juga gitu kan. Betul. Oke. Nah, pernah nggak kalian berdua tuh ngalamin gitu ya pada saat di offer gitu terus gajinya tuh di bawah dari ekspektasi kalian gitu? Pernah nggak? Aku dulu. Oke, kalau aku pernah. Tapi
kita nego lagi sih, maksudnya kalaupun mau misalnya jatuh dari ekspektasi kita itu nggak yang serta-merta turunnya drastis banget gitu, jadi ada range-nya gitu, jadi ketika nego juga harus ada range gajinya gitu kalau aku. Nah pada saat itu Arfa gimana tuh caranya negonya tuh, tipsnya supaya kita bisa naikin? Nego itu kayak ya udah kita komunikasi sama HR-nya, apa ya, tektokan aja lah ya, tektokan. Saya maunya segini gitu ya, nanti saya tanyakan dulu kata dia gitu kan. Kalau segini gimana ditambahin gitu. Oke deh kalau gitu, kalau misalnya menurut aku range-nya nggak terlalu jauh jatuhnya, oke lah gitu. Jadi harus benar-benar komunikasi aja sih. Komunikasi ya. Tanyain, saya maunya segini gimana gitu. Ada reason-reasonnya nggak di situ? Maksudnya saya mau segini karena apa gitu? Iya, aku kasih reason-reasonnya sih. Kayak saya kan di sini kalau misalnya aku kerja di Jakarta, ini kan aku ada biaya tempat tinggal gitu, misalnya kan ada biaya ongkos gitu-gitu, jadi disebutin gitu, biar mereka juga jadi pertimbangan gitu. Kalau Adit gimana, Dit? Kurang lebih sama kayak Arfa, jadi lebih ke dari, kan tadi aku acuannya adalah salary range dari report-report yang ada ya. Nah itu aku lihat lagi dari offering mereka apakah turunnya jauh dari ekspektasiku atau masih di batas yang wajar. Aku mikirnya ini sih karena belum bisa membuktikan aku seorang data analyst yang oke banget gitu kan. Jadi karena itu, dan waktu itu juga salary range-nya sesuai, masih masuk, udah pas lah menurutku. Jadi aku nggak nego macem-macem sih. Tapi kalau emang teman-teman mau negosiasikan lebih lanjut ya silakan. HR juga pasti akan terbuka soal hal itu kok. Jadi karena memang baru memulai karir gitu ya di data analis gitu, dan selama itu salary range-nya masih masuk gitu ya di dalam pasar gitu kan, nggak jauh-jauh banget gitu ya, masih oke lah gitu ya untuk dipertimbangkan untuk masuk ke situ gitu ya. Karena mungkin buat Adit yang dikejar di sini adalah pengalamannya dulu nih. Pengalaman gitu ya. dulu. Oke, nah sekarang kan udah ini ya, sekarang akhirnya ini kan udah diterima, udah berjalan berapa bulan nih, beberapa bulan lah ya. Beberapa bulan. Udah beberapa bulan jadi karyawan, jadi data analis beneran gitu akhirnya gitu. Akhirnya. Nah, apa pengalaman apa nih yang dialami di dalam beberapa bulan pertama gitu? Mungkin suka dukanya bisa diceritain. Arfa mungkin? Oke, kalau aku pengalamannya ternyata ketika kita masuk satu perusahaan itu belum tentu loh datanya tuh langsung jadi, belum tentu loh SOP-nya tuh ada, belum tentu loh sistemnya itu udah kebentuk. Nah di situ sih challenge-nya untuk aku. Jadi datanya masih berantakan, ataupun datanya belum ada, ataupun kita harus narik-narik, SOP-nya belum ada, dan sistemnya juga belum kebentuk. Jadi itu challenge banget buat aku saat ini yang aku rasain gitu sih. Oke, itu seru banget ya. Berarti kayak membangun dari nol. Frustrasi lagi ya. seru. Betul. Iya, satu sisi pasti frustasi. Tapi satu sisi juga sebuah challenge ya, bahwa kalau bisa membangun legacy nih di sini, bangun dari nol, fondasinya tuh kayak keren banget. Iya, betul. Iya. Kalau dari Adit gimana, Adit? Nah, kalau aku kebetulan berbanding terbalik sama Kak Arfa. Jadi data kita sudah matang, jadi kayak sebenarnya kalau berurusan dengan data gitu ya, kayak itu kayak di kelas aja sih, kayak waktu kita belajar di RevoU aja sebenarnya. Jadi data-datanya udah bersih, tinggal pakai semuanya. Jadi udah jelas banget lah strukturnya. Nah, tapi yang jadi challenge, yang jadi tantangan adalah cara kita mempresentasikan datanya. Karena kalau dulu kita belajar di RevoU lebih ke ini kan, hasil pengolahan data kita disajikan dalam bentuk PPT atau slides gitulah, dan itu disampaikan, dipresentasikan. Nah, bedanya kalau ini menyesuaikan perusahaan juga ya. Kalau di tempatku lebih ke arah pakai ini spreadsheet. Jadi semua data disajikan dalam spreadsheet dan nggak banyak visual kalau pas awal-awal dulu tuh. Jadi yang paling aku pelajari itu gimana caranya kita memberikan data yang siap dikonsumsi untuk user. Itu sih tantangannya. Kalau dulu awal-awal tuh usernya juga bingung aku nampilin data apaan. Jadi sekarang udah ketemu lah caranya. Oke. Jadi harus ada ada adaptasi gitu ada ya. Adaptasi untuk dalam penyajian data gitu ya, sesuai dengan kebutuhan dari user di masing-masing tempat kerja gitu ya.
Oke. Nah, kalau misalnya nih ya kita balik lagi nih ke beberapa bulan yang lalu ketika kalian berdua tuh masih struggle, masih mulai, masih jadi hunter, jadi job seeker gitu kan. Setiap bangun pagi ngelamar gitu ya. Bangun pagi ngelamar, kita mandi dulu langsung ngelamar gitu kan. Nah, kira-kira kalian mau ngomong apa sih ke diri kalian yang ada di masa lalu, mungkin di beberapa bulan yang lalu, mungkin dari Arfa? Oke, kalau aku mau ngomong ke diri aku untuk beberapa bulan yang lalu itu adalah tetap enjoy aja jalanin prosesnya dan semua akan kerja pada waktunya nanti gitu. Jadi stay enjoy aja deh, nikmatin prosesnya gitu. Oke, Adit? Aku tuh apa ya? Aku pengen bilang ini untuk diriku beberapa bulan yang lalu. Waktu itu emang lagi capek-capeknya sih dan banyak situasi yang di luar ekspektasi juga, tapi tetap berjalan terus, tetap semangat terus, tetap disiplin, jangan istirahat kalau perlu, jangan menyerah pokoknya. Semua akan berjalan sesuai waktunya, seperti kata Kak Arfa. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyaksiin kita sampai akhir. Saya juga mau ngucapin terima kasih buat Adit dan Arfa yang udah dengan setia ini menceritakan panjang lebar pengalamannya dan sangat-sangat bermanfaat sekali ilmunya gitu ya. Dan buat teman-teman yang masih cari kerja, tetap semangat ya. Dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.